Sebentar kawan-kawan, sementara belum. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Bagaimana Pak Jarkawi? Alhamdulillah sehat Pak. Ya ini kita syukur. Kita mencoba Pak lewat EG. Memang orang kan banyak Zoom, kemudian banyak lewat Google Classroom. Karena itu kan memang berskala besar pesertanya. Namun peminatnya kan kurang. Peminatnya kan banyak di IG. Orang-orang milenial ya kan. Jadi kita mencoba memasuki wilayah milenial ya. Mumpung ini penerima mahasiswa baru ya kan. Kemudian generasi milenial ini perlu juga diberikan masukan-masukan nih Pak ya untuk dia memasuki mega trend nanti kan. Itu nanti luar biasa ya kan. Oke Pak, ini lumayan sudah pesertanya, kita mulai ya. Iya, oke. Jadi ini Pak masuk juga ke YouTube, masuk juga ke Instagram, saya juga masuk di Zoom. Jadi siapa yang mau mengikuti lewat Zoom juga saya buka. Iya. Terima kasih Pak atas kesediaan. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa lewat dunia maya gitu Pak ya, baik dengan Pak Raji maupun dengan para teman-teman kita di dunia IG, YouTube dan Facebook. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan buat junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta sahabat, kerabat, juriat, dan pengikut beliau sampai masal. Semoga kita apa yang kita lakukan ini benar-benar diridai oleh Allah dan Rasulullah merasa senang. Itu apa niat kita benar-benar untuk suatu kebaikan, tidak ada lainnya. Gitu Pak ya? Iya, amin. Untuk sekedar prolog Pak, memang ada yang bertanya ya, ini harusnya layaknya dokter. Kata saya kan ini kalau dokter itu kan bidang medisnya ya kan, tetapi ini cash match-nya Pak ya, cash match-nya gitu ya, perilaku masyarakatnya ini yang perlu, artinya ini perlu ada psikoedukasi kan. Jadi memang orang hanya sepihak melihatnya begitulah, tapi kalau dia mau tabayun bagus sehingga ada penjelasan gitu ya. Kan ada titelnya kan MKes ya, tapi kan yang dibahas tentang kesehatan gigi, iya, tapi kan pola-pola perilaku itu kan edukasi, perubahannya bukan dengan medis Pak ya. Betul. Kalau ada perilaku dirubah dengan medis, saya kagum Pak, saya benar-benar kagum. Tapi namanya perilaku itu psikoedukasi, jadi ada social science ya, social science ya. Jadi istilahnya perilaku, bukan penekanan pada medisnya Pak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada nyerempet ke medis, tapi tidak sedetil dokter bidang gigi kan Pak ya. Nah, jadi itu sekedar prolog. Jadi kita di sini membahasnya tentang perilaku. Karena Bapak ini beliau dari Magister Kesehatan Masyarakat, bukan dari dokter spesialis, betul. Tetapi beliau ini memang
ahli apa boleh spesialisasinya di bidang kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan masyarakat di Ya, sini kan identiknya adalah dengan pola perilaku. Pola perilaku maka itu akan berkaitan dengan psikologi, iya kan? Nah, betul. Ya, iya bagaimana Pak. mengubah perilaku tentu mindsetnya dengan melakukan edukasi. Gitu Pak ya, kira-kira ya. Ya, Boleh oke. juga nanti kita dengarkan aja bersama-sama seperti apa dari Pak ini Pak Harun Raji yang akan datang. Baik, malam ini Pak temanya kawan-kawan sekalian para Instagramer ya Instagram Pak yang mengikuti ini temanya kajian perilaku dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19 yang akan dibawakan oleh narasumber kita Dr. Andes Haji Fahrul Raji MSI MKes waduh ini beliau di titelnya ya, tapi saya yakin saja dari MKes ini yang konteks keilmuannya. Silakan Pak, ya, kita nanti ada Eh, waktu sekitar 30 menit Pak ya, nanti ada tanya iya, jawab, oke, oke. kadang-kadang kita Oke. itu kemudian Ya, ada silahkan Bapak nanti mau pesan sponsornya apa gitu ya. oke, oke. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Wakil Rektor 1, Pak Dr. Jarkawi, kemudian yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Alhamdulillah, tentu kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Amin. dan atas ridhanya kita pada malam ini masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, dan selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. Yang saya hormati ya Pak Jarkawi, kemudian teman-teman, para pemirsa yang malam ini menyaksikan gitu ya, berkaitan dengan kajian perilaku dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah kalau kita tinjau dari aspek perilaku kesehatan, salah satu hikmah dari pandemi COVID-19 ini adalah melahirkan budaya baru, yaitu cuci tangan pakai sabun. Ini belum pernah terjadi yang begitu dahsyatnya masyarakat dan kita semua barangkali ya. Mungkin kita juga belum pernah terbiasa dengan seperti ini, cuci tangan. Begitu ngambil sesuatu sudah cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Dan ini juga berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat. Jadi sangat besar manfaatnya, sangat besar dampaknya, dampak positifnya terhadap kesehatan masyarakat. Dan insya Allah angka kesakitan, khususnya diare, akan terjadi penurunan yang tajam. Tentu memang harus kita buktikan melalui data lapangan. Saya mungkin agak lebih ringkas saja ya. Untuk kesinambungan budaya cuci tangan ini ya, pakai sabun, maka nanti walaupun keadaan sudah normal, maka tempat-tempat sarana cuci tangan yang ada jangan dihilangkan ini. Dan kita harapkan kepada pemerintah maupun swasta dan sebagainya justru menambah sarana cuci tangan tadi, khususnya di fasilitas-fasilitas umum, rumah sakit, sekolah-sekolah, terminal, pasar-pasar, bandara, dan sebagainya. Tidak saja pemerintah, saya kira juga diharapkan partisipasi seluruh masyarakat untuk menyediakan tempat cuci tangan ini. Jadi ini kita harapkan nanti berkesinambungan cuci tangan pakai sabun. Yeah. Dan kalau ada penambahan sarana cuci tangan tadi, perlu juga dibuatkan sarana untuk anak-anak. Karena kalau kita perhatikan yang ada, itu lebih banyak fasilitasnya untuk orang dewasa. Jadi
seharusnya wastafel-nya itu juga ada yang mungkin hanya 30 cm gitu ya, 50 cm ya. Anak-anak bisa mencuci tangannya di mana saja juga. Betul. Nah, namun ini yang mungkin juga nanti kita sarankan kepada pemerintah daerah ya, kemudian juga swasta atau juga mungkin nanti masyarakat umum untuk menyediakan itu. Anak-anak kita yang yang mungkin ada di situ dia segera cuci tangan. Kemudian juga budaya mencuci tangan ini kita harapkan itu juga dilahirkan di rumah. Jadi di rumah itu juga disediakan tempat cuci tangan yang rendah gitu ya, yang rendah gitu, supaya anak-anak kita yang sudah usia 2 tahun sudah bisa cuci tangannya sendiri di situ. Nah ini peran orang tua sebenarnya untuk memberikan fasilitas sarana untuk cuci tangan anak-anak yang masih kecil gitu. Namun untuk menjaga kesehatan pada masa pandemi sekarang, tidak saja cuci tangan pakai sabun yang harus kita lakukan, tapi juga saya mengistilahkan tanda petik gitu ya, cuci gigi pakai odol gitu. Sesering mungkin gitu. Bukan sikat gigi Pak ya. Bukan sikat gigi. Cuci gigi pakai odol sesering mungkin untuk menghindari sakit gigi. Karena apa? Karena sekarang kan poliklinik juga banyak tutup gitu ya. Dokter gigi juga banyak tutup. Kalau sakit gigi kemana dia berobat? Iya, kalau sakit giginya pada orang dewasa mungkin masih bisa menahan dia sakitnya. Tapi kalau sakit giginya terjadi pada anak-anak, biasanya orang tua yang pusing. Mau dibawa berobat kemana gitu. Nah ini juga perlu mungkin partisipasi, bukan partisipasi ya, intervensi dari orang tua untuk melakukan menjaga kesehatan gigi anaknya. Betul. Nah, untuk menjaga kesehatan gigi anak ini tetap baik, saya kira juga diperlukan peran aktif orang tua untuk membiasakan anaknya memelihara kesehatan giginya sejak dini ya. Sejak dini itu sejak usia sudah giginya mulai tumbuh. Tapi nanti kita di bawah nanti ada kita jelaskan juga. Karena berdasarkan pengalaman ya, pengalaman lapangan, kerusakan gigi itu lebih dominan, itu disebabkan oleh kebiasaan. Kebiasaan ini adalah anak-anak dan perilaku seseorang dibandingkan dengan faktor-faktor lain. Faktor lain itu kan karena misalnya karena giginya tumbuh dengan berdempet-dempet gitu ya, berjubel gitu, seperti gigi haruan misalnya. Nah ini memudahkan lebih cepat berlubang gitu ya. Tetapi tetap saja bahwa perilaku itulah yang menyebabkan kerusakan gigi. Bukan pada faktor lain, bukan faktor lain sedikit lah gitu ya. Misalnya makan makanan yang manis gitu ya. Makan makanan yang manis itu. Makanan yang manis itu tidak menyebabkan gigi berlubang. Kalau dia begitu habis makan makanan yang manis, sikat gigi dia. Dia segera mencuci giginya. Ibaratnya kan gigi menjadi kotor dan kalau ibarat baju itu baju dicuci lah gitu ya. Kotor dicuci gitu. Segera dicuci. Nah, ini yang polanya Pak, pola perilakunya ya. Perilakunya. Jadi orang yang sakit gigi itu karena memang perilakunya. Jadi kalau perilakunya buruk, dari awal misalnya buruk, jangan salahkan orang lain kalau dia nanti sakit gigi. Kalau dia giginya habis, dia harus pakai gigi palsu. Nah ini jangan salahkan orang lain. Karena itu memang dimulai dari perilaku yang buruk dalam menjaga kesehatan gigi, berakibat buruk juga nanti pada dewasa gitu. Nah ini yang juga harus diperhatikan. Kalau kebiasaan anak itu mencuci giginya dalam arti tanda petik tadi dengan baik, menyikat gigi pakai odol, setelah dewasa giginya insya Allah tetap baik. Tapi sebaliknya kalau yang malas gitu ya,
tuanya pasti sudah giginya bermasalah. Nah, harus kita ingat bahwa kerusakan gigi itu adalah kerusakan bersifat permanen. Jadi gigi yang rusak tidak bisa diperbaharui. Seperti misalnya luka di tangan. Luka di tangan makan obat sembuh dia. Dia sembuh seperti semula bisa. Tapi kalau gigi tidak bisa lagi seperti itu gitu. Dia pasti rusaknya permanen walaupun misalnya ditambal gitu ya. Tindakan-tindakan lain tetap saja rusaknya itu permanen. Kemudian perilaku menyikat gigi. Ya. Menyikat gigi ini berdasarkan hasil riset kesehatan dasar 2018, khususnya Kalimantan Selatan, Ya. menyikat gigi setiap hari itu 96%. Tidak menyikat gigi setiap hari itu ada 4%. Tetapi nanti kita lihat, waktu menyikat gigi yang benar itu hanya 5%. Dan waktu menyikat gigi yang salah itu 95%. Itu khusus Kalimantan Selatan. Betul. Dan kawan-kawan kita, dosen-dosen kita banyak terlibat dalam Reskesdas 2018, dosen-dosen FKM Uniska. Iya. Mereka inilah yang terlibat juga melakukan penelitian di Kalimantan Selatan. Nah, ini hasilnya. Jadi kita bersikat gigi, tapi salah waktunya. Salah. Jadi bersikat aja. Ya. Nah, ini juga jangan salahkan nanti kalau pada usia 40, 50 ya sudah pakai gigi palsu. Iya, Pak. Jadi artinya waktu menyikat gigi yang benar masih banyak yang salah ya. Waktu yang benar untuk menyikat gigi adalah pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Hanya 2 yang dianjurkan. Nah, ini jadi sehari itu 2 kali aja cukup ya? Minimal. Oh, minimal. Itu sudah baik. Itu sudah baik. Ya. Nah, itu sudah baik. Okay. Nah, kemudian kalau berdasarkan usia, umur ya, ini hasil Reskesdas juga 2018, yang 5 tahun itu 51% yang rusak. Nah, tapi itu 5 tahun itu adalah pasti gigi susu, belum gigi tetap. Belum. Nah, kemudian yang 12 tahun ada 39,9 ya, yang 15 tahun ada 36, kemudian yang 35 sampai 45 itu 48,8%. Nah, 65 ke atas itu sudah turun. Yang sakit gigi atau gigi berlubang. Mungkin juga karena habis. Giginya habis. Itu 38,6%. Nah, ini kemudian kami dari FKM juga bersama kawan-kawan itu melaksanakan penelitian terhadap anak SD di wilayah Banjarmasin Utara. Itu untuk kelas 1. Untuk kelas 1 itu giginya yang sehat, yang tumbuh gigi tetap ini. Itu yang belum tumbuh ada 21%. Khusus untuk gigi geraham. Kemudian yang sehat, yang baik maksudnya 39,5%. Karies, gigi berlubang. Di kelas 1 ini sudah gigi berlubang, 39,5%. Nah, ini memprihatinkan sebenarnya. Nah, kemudian kelas 6. Tapi sebenarnya penelitian kita kelas 1, 2, 3, sampai 6. Itu yang karies 77,5%. Yang sehat hanya 22,5%. Berarti setiap tahun itu hampir kenaikannya 10% kerusakan karies gigi untuk anak SD. SD itu Pak ya? SD. Nah, ini kami lakukan
khusus gigi molar, molar pertama itu geraham pertama, di mana geraham pertama itu tumbuh pada usia 6 tahun. Jadi anak yang SD kelas 1 itu kalau diperkirakan, kalau dengan peraturan pemerintah yang baru kan 7 tahun, berarti anak itu giginya berlubang di rumah, bukan di sekolah sudah. Nah, Iya, ini keluarga nih. ini keluarga. Jadi ini peran keluarga yang lemah gitu ya terhadap kesehatan gigi. Mungkin juga gigi molar gigi geraham pertama ini dikira itu gigi susu. Karena memang tumbuhnya biasanya persis di belakang gigi susu. Iya. Nah, dikira udah kalau papa jual gigi susu juga kayaknya kan bergantinya kan belum berganti juga gitu. Nah, ini sering terjadi kesalahpahaman dari para orang tua, dikira gigi sementara, padahal itu gigi permanen. Dan gigi permanen itu berada pada sentral pengunyahan. Nanti kalau setelah dia dewasa, dia tumbuhnya tumbuhnya paling besar, gigi itu tumbuhnya paling besar. Kemudian persis di tengah dia berada, di belakang gigi geraham. Di depan ada 2 gigi geraham kecil, di belakang ada geraham besar. Jadi dia berada di tengah, jadi dia berada pada sentral pengunyahan. Jadi sangat penting sebenarnya gigi itu. Tapi banyak yang hilang sudah pada kelas 6. Nah, kelas 6 itu 77,50% yang berlubang. Dan itu sudah berlubang. Dan itu sudah banyak indikasinya adalah pencabutan. Bukan hanya penambalan lagi. Tapi kalau di kelas 1 itu indikasinya masih penambalan. Bukan pencabutan. Tapi kalau dicabut Pak tumbuh lagi nggak? Nggak lagi ya? Nggak tumbuh lagi. Jadi mereka selamanya seumur hidup hilang sudah gigi geraham pertama. Iya. Nah, ini apa namanya yang mungkin juga perlu menjadi perhatian para orang tua ya, khususnya para orang tua apa namanya tidak membiarkan gigi anaknya itu apa namanya tidak disikat, misalnya tidak dibersihkan gitu. Nah, karena itulah saya tanda petik tadi mencuci gigi itu tidak hanya disikat, maka perlu juga dicuci gitu. Karena harapan kita kalau mencuci itu, masa ada orang mencuci baju, kemudian ada riget sedikit, kotor sedikit, lalu dibiarkan, tidak mungkin. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau walaupun sedikit pun kotornya, tetap harus dicuci lagi gitu. Nah, itulah saya mengistilahkan mencuci gigi gitu. Nah, bagaimana kita merawat gigi berdasarkan usia? Kalau usianya 6 bulan sampai 1 tahun, pada masa ini biasanya masih gigi susu, itu cukup dengan menggunakan kain kasa di apa namanya yang digosokkan kepada giginya. 1 kali minimal 1 hari. Itu hanya sekedar untuk membiasakan anak bahwa membersihkan gigi itu memang apa namanya memang perlu, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebiasaan bagi anak. Nah, kalau usianya sudah 1 sampai 3 tahun, anak sudah diperkenalkan sikat gigi ini. Jadi disikat gitu ya, disikat. Orang tua lah yang aktif menyikatkan giginya gitu. Terutama sebelum tidur gitu ya, setelah makan gitu. Nah, ini apa namanya? Disikat, orang tuanya menyikatkan. Nah, bagaimana kalau usianya sudah 3 sampai 5 tahun? Nah, ini anak sudah mulai mandiri sebenarnya, usia 3 sampai 5 tahun. Orang tuanya tidak perlu mengajari menyikat gigi. Jadi orang tua yang aktif mengajari bagaimana nyikat gigi yang baik. Nyikat gigi yang baik itu jangan sampai nanti kita menerapkan teori-teori untuk anak pada usia sampai 5 tahun ini. Terserah dia, apakah secara horizontal, apakah secara vertikal, udah yang nyaman menurut anak itu seperti apa sikat gigi. Kecuali nanti dia kalau sudah dewasa mungkin, ya. Jadi strategi perilakunya menyesuaikan anak ya. Menyesuaikan anak. Jangan menggunakan teori sikat gigi. Oh, secara itu susah nanti anak. Malah dia tidak sikat gigi, kan kacau. Ya, jadi yang penting dia sikat gigi, permukaan dia sikat gigi, dia sikat gitu ya. Itu yang paling penting.
Nah, jadi kalau hanya apa namanya, pada intinya bahwa tips menjaga kesehatan gigi pada anak itu sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan ya, kemudian sebelum tidur. Itu yang Kemudian makanan ya, buah-buahan sangat perlu gitu ya, diberikan kepada anak-anak. Nah, kemudian susu juga, makanan yang mengandung kalsium ini juga susu ya, perlu juga kepada anak. Kemudian karena anak ini belum bisa apa namanya paham itu ya, Ya. jauhilah makanan yang manis yang mudah melengket. Kalau anak itu belum mandiri untuk sikat gigi, jauhi itu. Tapi kalau anak sudah paham, ya tidak terlalu masalah sebenarnya. Begitu dia makan coklat, misalnya dia sikat gigi, nah itu tidak masalah sebenarnya. Tapi yang kita khawatirkan dia makan coklat tidur. Nah ini juga pasti hancur giginya. Nah Pak, itu barangkali Pak, kalau hobi makan ikan telang asin gimana, Pak? Hobinya telang asin. Iya. memang kita orang Banjar ini ngalih benar menghindari makan iwak telang itu. Tapi Iya. paling tidak bahwa kita paham bahwa kalau habis makan itu minimal berkumur dan kalau memungkinkan kita sikat gigi. Itulah menghindari kerusakan gigi. Iya. Jadi itu mungkin sebagai perulu dulu sementara yang bisa saya sampaikan. Kalau ada Oke. pertanyaan, insya Allah nanti kita apa namanya kita berikan Ada, Pak. jawaban ya kalau yang ya. Ada, Pak. Mungkin itu dulu Pak Jarkawi. Iya, Apa silakan. yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Ini ada pertanyaan, Pak ya. Pak, mau tanya kandungan air asam atau pH air tersebut tinggi, apakah salah satu penyebab sakit gigi, Pak? Oh, ini maksudnya, Pak, air yang dipakai ini mengandung pH air ini apa? Kadar itunya mungkin mempengaruhi nggak ke ini ke gigi gitu. Beberapa waktu yang lalu saya juga menemani anak untuk penelitian di daerah Jejangkit. Ya. Ternyata memang di situ asam itu ya, airnya asam. Ya. Jadi memang itu berpengaruh kepada warna. Kalau kita waktu itu kita terlibat penelitian itu warnanya agak kecoklat-coklatan gitu giginya. Tapi tidak berlubang gitu. Ya. Itu yang kita ketahui. Mungkin lebih lanjutnya nanti bisa dilihat apa namanya hasil penelitian itu ya. Ya. Tetapi kita jangan menyalahkan keadaan karena apa namanya justru perilaku kita lah yang sering menyebabkan gigi kita berlubang dan sakit. Betul. Ini ada lagi Pak pertanyaannya, bagaimana dengan air hangat-hangat kuku gitu? Bagus nggak katanya? Oh, sebenarnya sepanjang lidahnya tahan aja tidak ada masalah. Iya. Betul juga Pak ya. Iya. Kalau lidahnya itu karena air panas jadi masalah juga nanti. Malah mulutnya jadi apa namanya yang sakit gitu kan. Ini ada lagi Pak, seorang minum perasan lemon bisa menyebabkan gigi keropos nggak Pak? Nah, ini lemon apa nih? Perasan lemon ini gimana maksudnya ini? Atau limau itu kan? Asam mungkin, maksudnya asam kali ya. Ya. Maksudnya asam. Asam itu kan juga diperlukan untuk kesehatan ya. Betul. Apa namanya vitamin C gitu ya. Ini diperlukan. Jadi sepanjang giginya tidak bermasalah, sebenarnya tidak ada masalah. Yang bermasalah itu sering karena memang giginya sudah berlubang. Dia minum ini, dia minum es gitu. Merinyut gitu, nyut gitu kan. Karena memang giginya yang sudah bermasalah. Betul. Jadi gigi yang bermasalah, bukan pada gigi yang sehat gitu. Ini apa? Ada lagi Pak nih. Nih, sebentar. Pak, hendak perawatan gigi apa nih? Scaling. Apa nih Pak? Saya nggak tahu nih. Scaling. Ya. Tapi wayah ini dokter gigi tutup.
Masa Nah, pandemi, ini gimana Pak? Ini mungkin ada sedikit ilmu, dapat nih scaling ini seperti apa nih? eh, memang tergantung kepada karang giginya gitu. Hmm. Kalau karang giginya yang apa namanya, yang eh, bahasa kita tuh nang pisit di gigi, itu tidak mungkin bisa kita buang dengan sikat gigi. Dia harus menggunakan alat mekanik gitu ya, untuk membuangnya. Jadi alat khusus yang apa untuk membuang karang gigi itu. Oh, Jadi kandang eh, gigi gitu ya ya, Pak ya. jadi tidak mungkin kita melakukan scaling kalau Hmm. apa dilakukan oleh diri kita sendiri tanpa memang menggunakan bantuan orang lain. Nah, Hmm. memang sekarang ini hampir semua ya Hmm. dokter-dokter gigi juga tutup gitu ya karena memang pengaruh pandemi COVID ini gitu. Dan ya kita juga tahu bahwa ada juga dokter gigi yang kena, ada perawat gigi yang kena. Nah, ini apa menyebabkan was-was juga bagi tenaga kesehatan gigi untuk melakukan kegiatan gitu. Karena langsung bersentuhan Pak ya, ininya. Karena Iya. betul Pak Jarkawi dia langsung bersentuhan dengan Hmm. apa lebih dekat gitu ya, lebih Hmm. dekat dengan dan dikhawatirkan juga Pasien ya. Pak, bisa mending kalau pasiennya jujur, Pak ya. Kadang-kadang ya, pasien nggak bilang sedang perlu atau sedang apa. Taunya berobat makanya gigi aja ya kan. ya Ketahuan akhirnya dokternya yang kena ya kan. Nah ini juga suatu sementara pola pola perilaku juga, Pak ya. Gara-gara iya nggak jujur perilakunya mengakibat orang lain ya kan. ya Nah, orang lain yang kena gitu. Iya, iya, kalau yang orang lain kena, Hmm, dokternya kena lagi orang lain gitu kan. Ada iya, pasien kena lagi pasiennya gitu. Nah, ini, jadi iya. jadi Jadi terus terus apa aja nama? ini. Jadi perilaku ini kaitannya tentunya dengan edukasi, Pak ya, diberikan Ya, pembiasaan, ya kan. Nah, tadi betul. tadi minimal sehari 2 kali, Pak ya, itu pembiasaannya kan, Minimal sehari 2 kali sikat 2 kali. gigi. Nah ini Ah, mungkin ada yang tanya tadi ini pola pola perilaku bukan bukan secara medisnya ya. Jadi bagaimana bukan. membiasakan diri sehingga menjadi suatu budaya, Pak ya, menjadi suatu Ya, kebudayaan, menjadi suatu kebiasaan hidup sehat. Bagaimana memelihara gigi kan begitu ya, Pak ya, yaitu ya, dengan pendisiplinan tadi ya kan. Nah, ya, kemudian tadi minimal setelah makan kumur-kumur ya, kumur-kumur ya. gitu ya kan, Minimal itu. minimal Pak ya. Soalnya minimal. Jadi mencuci gigi itu tadi maksudnya adalah satu dengan Hmm. menyikat gigi, dua dikumur-kumur. Kumur-kumur itu kalau dalam keadaan darurat, misalnya di Hmm. pasar makan, nggak Ya. mungkin kalau di pasar langsung langsung sikat gigi di warung itu kan. Nah ini jadi minimal dia sih apa namanya minimal dia berkumur-kumur lah gitu ya. Kalau di dalam keadaan yang tidak memungkinkan dia sikat gigi. Nah itu yang paling minimal gitu aja. Ya Bisa kayak ibarat motor, hah? hmm. Ya kayak Tidak ibarat menutup motor itu, kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan Pak jadi peluang bisnis nih. Sikat gigi 1 kali pakai, ya kan? Udah 1 kali pakai ini, ya kan? Nanti di rumah makan disediakan, ya kan? disediakan. Lebih bagus lagi, ada ruang khusus untuk sikat gigi Terus gitu kan? terus iya. Nah, Jadi akhirnya betul. menjadi norma baru, ya kan? Nah, Jadi jadi betul, kita betul itu Pak Jarkawi. Saya kira peluang ini bisnis saran ini. benar juga ya, Pak. Eh, Jadi, ya jadi pantas, kalau orang kalau pantas misalnya makan di mana gitu ya, ada ya. rumah makan, wah itu disediakan sikat gigi, wah dikasih satu gitu. Tapi Bisa 1 kali juga itu pakai, Pak. sebenarnya. 1 kali pakai aja, ya kan? Sekali Nah, pakai, seperti kayak di ya, hotel misalnya. iya. Jangan sikat giginya itu orang Ah, 10 pakai, wah, Pak. Ya ini gimana, Pak? ah, Perilaku udah. yang satu rumah, satu keluarga cuma ada 10, cuma sikat giginya ada 3. Ini Nah, perilaku bagus nggak ini? Nih, gimana? ini perilaku yang salah itu dalam menjaga kesehatan gigi kan. Satu orang kan Hmm. satu gitu ya. Oh Kemudian gitu. kalau sudah keriting harus diganti. Kalau sikat giginya sudah keriting harus diganti kan. Gitu Nah, ya. ini. Oh, Ya, jadi itu Pak Jarkawi tadi ya. iya. Kalau yang scaling tadi itu menandakan bahwa eh, kita belum begitu bersih Hmm. menyikat giginya.
Oh. Sehingga ada karang gigi. Itu yang apa namanya, yang bisa kita apa namanya disimpulkan gitu ya. Hmm. Sehingga karang gigi itu ada gitu. Hmm. Misalnya sikat gigi itu kan di luar, dalam tidak. Seharusnya kan sikat gigi di dalam juga. Nah, itulah yang saya maksud dengan dicuci. Dicuci itu secara keseluruhan gitu, permukaan gigi dibersihkan. Iya. Nah ini juga perilaku Pak ya. Jadi kalau Iya, nggak tahu dia, saya setiap hari sikat gigi kok ada karangnya katanya. Iya kan? iya. Nah tapi cara Jadi menyikatnya, perilakunya yang keliru ya kan? keliru. Jadi Hmm. pengetahuannya yang keliru. Mungkin apa namanya, sikapnya benar harus sikat gigi gitu ya. Tapi Iya. ternyata pengetahuannya yang kurang gitu ya. Tidak harus Betul. semuanya disikat gitu. Lalu Hmm. berapa lama sebenarnya kita sikat gigi? Kalau kita perkirakan itu sikat gigi itu ya sekitar 2 menit lah. Jadi Oh. 2 menit itu kita perkirakan satu permukaan itu sekitar 20 kali. Hmm. Permukaan mendatar, permukaan dalam, itu sekitar 20 kali, maka hasilnya apa namanya, lamanya itu sekitar 2 menit. Hmm. Nah, kalau ada kita beli sikat gigi yang ada apa namanya, ada ukuran kayak debu itu sebenarnya 2 menit gitu. Ada Hmm. biasanya sikat gigi yang satu paket itu. Nah, itu ditaruh aja, tak, ditaruh, begitu ditaruh, disikat gigi, kalau nanti habis, berarti 2 menit sudah habis. Oh. Selesai. Ada standarnya gitu ya. Ada standar gitu. Bagaimana kalau nyikatnya Pak? Ini sampai berdarah itu gimana itu? Itu kesalahan di mana? Itu menggunakan perasaan biasanya. Jadi jadi Rasa kurang menyikat bersih gigi itu gitu ya? tidak menyikat gigi itu tidak boleh menggunakan perasaan, rasa Oh, tidak bersih. oh, oh. Padahal permukaan gigi itu hanya dilapisi oleh permukaan yang tipis saja gitu ya. Hmm. Disikat walaupun tidak harus ditekan, itu sudah hilang gitu. Oh. Jadi Tapi jadi tidak boleh sela-selanya menggunakan Pak ya, yang perlu tuh di sela-sela giginya ya. Iya, ya. betul. Jadi kalau orang dewasa nyikat giginya harus sesuai dengan arah tumbuh gigi. Hmm. Itu yang apa namanya, yang harus dilakukan. Ya. Bisa menyikat giginya secara horizontal, tapi jangan ditekan. Kalau ditekan Hmm. nanti pasti giginya yang cacat, Oh. seperti kayak digergaji. Iya, 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 Nah, iya. dan itu banyak terjadi sebenarnya. Nah, ini kan perilaku, Pak. Perilakunya yang salah. Perilaku, Iya, perilaku yang salah. iya. Menyikat gigi asal sikat gitu. Bahwa jangan dengan perasaan begitu, Pak ya. Tidak boleh dengan menggunakan perasaan. Betul juga ini. Ini dapat pengetahuan baru nih. Jadi kita bahas ini perilakunya, Pak ya. Saya tekankan kembali. Ya, Ini perilaku yang sebenarnya kita sudah biasa menyikat gigi, tapi ternyata perilaku itu perilaku yang keliru gitu ya, kurang keliru tepat gitu, Pak gitu. ya. Kurang tepat Iya. kan menyikat giginya. Iya. Ah, ah. Nanti Hmm. kalau dia salah nyikat gigi, Hmm. biasanya pada usia 40-an ke atas, Ya. itu pasti sudah bermasalah di antara gigi dan gusi. Hmm. Seperti gergaji. Oh iya, ada gigi yang ininya Pak, di Ah, sininya terbuka itu ya, gara-gara apa itu Pak? salah sikat gigi, salah arah. Satu, Oh, salah arah. Yang kedua, karena kegancangan nyikat gigi. dengan perasaan gitu Pak ya. Dengan menggunakan perasaan. Oh, oke, ini ada lagi pertanyaannya Pak. Kebiasaan orang Korea setiap habis makan sikat gigi Pak. Oh, di Ya, Korea. Nah, itu perilaku yang ah, bagus sudah Pak ya. bagus itu Korea kalau itu ya. Tapi kita di Banjarmasin kan menghemat Pak. Berapa odol kalau 3 kali makan 3 kali sikat gigi. Oke, kita ini lagi. Kalau pakai gigi kawat, masa pandemi gimana perawatan? Wah, ini bagaimana Pak katanya nih? Kan Ah, batas waktu yang pasang gigi itu kan ada batas waktunya atau copot kali. Nah ini kemana katanya ya, ini cari alamat mungkin ke tempat Bapak ada ya. itu kan berarti apa namanya, eh, perlu dikonsultasikan dengan dokternya gitu. Perlu Hmm. dikonsultasikan ya Kan tutup dengan Pak, dokternya. tutup anunya Pak. Mungkin lewat telepon bisa dikonsultasikan seperti Oh apa gitu betul. ya. Apakah kawatnya dilepas dulu, nanti setelah COVID bisa dipasang lagi gitu. Itu kan Kayaknya anunya. kalau ini ada ini pertanyaan lagi masa pandemi
menyikat lantai boleh gancang pala. Maksudnya ini apa ini? Menyikat lantai giginya gitu ya. Kan tadi udah dibilang oleh Pak narasumber jangan dengan perasaan, cukup menyentuh gitu Pak ya. Ya, Menyentuh ya. bagian depan. Iya. Tanda-tanda gancang itu, menyikat giginya gancang, tanda-tandanya gampang dikenali. Apa Pak? Kalau sudah seminggu atau 2 minggu sikat giginya sudah mulai keriting, berarti kegancangan. Oh, standarnya berapa Pak? Standarnya Pak, berapa hari Ah, sikat gigi yang normal? sikat giginya tuh 3 bulan 6 bulan juga nggak apa namanya tidak Bisa. bermasalah. Bisa. Oh. Bisa. Tinggal mungkin hanya kita tidak enak aja, mungkin harus diganti gitu. Tapi Ya. tidak harus mekar seperti apa keriting gitu ya. Nah kalau keriting pasti sudah, itu pasti menggunakan perasaan dan gancang itu. Nah itu Kalau di tanda-tandanya. kalau dihubungkan dengan siwak gimana Pak? Dengan siwak. Kan Nabi Eh, dulu pakai siwak. Seandainya tidak memberatkan kata Nabi ya, Iya. niscaya setiap salat itu setiap berwudu ya Iya. diwajibkan gitu. Nah Hmm. begitu pentingnya sebenarnya membersihkan gigi. Hmm. Kalau kita lihat siwak itu digunakan ke atas ke bawah ya sesuai dengan arah tumbuh gigi. Nah Iya. kalau teorinya kesehatan, nyikat giginya memang ke atas ke bawah sesuai dengan arah. Enggak gini Pak ya? Iya, tidak tidak seperti horizontal, Gergaji. vertikal, ah, Oh, vertikal. Jadi memang sejalan anunya apa sejalan namanya dengan ininya ya. teori gigi arah Hmm. tumbuh. Hmm. Ya saya juga sering begini-begini Pak. Ini. Ternyata Nah, begini Pak ya. ya ke atas ke Iya. bawah. Oke. Kemudian lagi saya lihat dulu Pak ya. Rokok. Wah, ini rokok ada pengaruhnya Pak ya dengan gigi ya Pak? Iyalah, Gimana orang yang anunya Pak? merokok kan sering kalau merokok itu kan nikotinnya yang sering melingkar di gigi. Oh, jadi kerang Pak ya? Iya, bukan Oh. jadi kerang tapi memicu pertumbuhan karang gigi Hmm. karena permukaan tidak licin. Anu Nah, Pak ya. kemudian plak makanan Getah, lebih mudah seperti melengket. getah ya. Ya, Lengket kayak jadinya. getah. Ah, ah. Hmm. Nah, berarti dia harus lebih sering untuk melakukan apa namanya Sikat kunjungan gigi. ke dokter gigi. Ya, itu Oke. anunya. Eh, ini ada lagi pertanyaan dari apa bisa dikategorikan perbuatan dalam apa ini di sini Pak jika membuat gigi rusak dengan diakibatkan karena jarang gosok gigi atau dengan kata lain tidak menjaga kebersihan. Iya, harus. Ya. Nah, ini Pak, mungkin saya sedikit ikut bertanya juga nih ya. Ini kan gigi Hmm. dan mulut. Nah, kalau Ya. mulut ini bagian mananya Pak? Kenapa? Ini kan gigi dan mulut. Nah, kalau gigi oke lah. Yang mulut ini apa? Ini perlu dijaga juga atau di mana lidahnya atau ada cara membersihkannya nggak? Eh, Biasanya ada sikat gigi yang apa namanya, yang Hmm. muka belakang gitu ya. Hmm. Apa namanya? Biasanya dianjurkan juga menyikat lidah gitu. Itu Oh, ada juga Pak ya? dianjurkan biasanya, ya. Karena memang gigi dan mulut itu hampir tidak bisa dipisahkan itu kan antara Iya. antara mulut dan gigi gitu ya. Kalau tidak ada mulut, tidak ada gigi ya susah juga gitu ya. Tidak, kalau ada gigi, ada mulut biasanya ya juga terjadi perubahan bentuk apa namanya bentuk mulut kita gitu. Saya Pak Jadi gini Pak, saling saya menunjang. pengalaman nih Pak, pengalaman saya. Dulu ada pernah Hmm, tumbuh gigi di sini Pak, itu gigi apa itu? Sakit Pak itu. iya, Ya sudah tua ini tumbuh gitu. Apa gigi apa itu? betul. Itu gigi geraham 3 namanya. Oh. Jadi gigi geraham itu ada 5 gigi geraham itu. Gigi geraham kecil itu di depan. Kemudian Hmm. geraham besarnya ada 3 di belakang. Ya, Hmm. yang satunya yang terakhir itu biasanya tumbuhnya pada usia 17-an ke atas gitu Hmm. tumbuhnya. Nah, itulah biasanya yang sakit. Karena kalau gigi yang geraham 3 itu tumbuhnya justru apa namanya dia tidak mengganti
apa namanya gigi yang ada, tapi juga gusi sudah keras gitu ya, baru dia keluar gitu. Nah, sehingga sakit biasanya. Sakit sekali itu. Tempatnya kadang-kadang tidak cukup. Dia bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan, bisa ke depan gitu. Betul, Itu Pak. sering tempatnya tidak cukup. Itu karena sudah ada tempat kaplingannya lagi, Pak ya. Kaplingannya Sehingga hampir tidak ada. jadi Tapi tumbuhnya tuh tergantung pada mengarah kemana-mana ya. Jadi ya, sakit jadinya. Iya. tergantung kepada besar kecilnya mulut rahang orang. Kalau yang rahangnya besar biasanya tidak ada masalah. Normal saja dia tumbuhnya gitu. Iya. Nah, itu biasanya rahang yang kecil yang bermasalah. Nah, sekarang Pak, dengan masa pandemi ya, tentu atau nanti kita pasca new normal, mungkin kita jadi norma baru, kehidupan baru, ini seperti apa kira-kira menurut Bapak budaya kita untuk memelihara gigi ini, Pak? Kita berharap karena ada kekhawatiran juga kita bahwa kalau kita sakit gigi, kondisi seperti ini misalnya berobat juga tidak bisa gitu kan, atau bisa tapi kita juga was-was gitu. Nah, maka yang lebih penting itu sebenarnya adalah memelihara gigi itu tanpa harus mengharapkan bantuan orang lain. Karena memang gigi itu sebenarnya karena tadi faktor perilaku kita itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja gitu, pendidikannya apa saja gitu. Nah itu yang bisa diberi motivasi untuk menjaga kesehatan gigi yang baik. Nah sekarang Pak, kalau kita lihat ini berarti kan pembiasaan pola perilaku sikat gigi ini yang utama berarti di rumah Pak ya kan? Di rumah. Kan sering makan di rumah, ya kan? Betul. Mau tidur di rumah. Di berarti rumah kan juga. orang tua perannya untuk anak-anak gitu ya. Ini perlu sekali ya. Jadi kalau anak-anaknya rusak gigi, mungkin ini dosanya orang tua ya. membiarkan anaknya tidak memberikan pendidikan yang baik terhadap kesehatan gigi. Iya, betul juga. Jadi kalau begitu Pak ya, mau tidur kalau sudah terbiasa, biasanya nggak mau tidur sebelum sikat gigi. Nggak mau tidur anak. Anak tidak mau tidur ya. Kalaupun dia tertidur nanti bangun tengah malam dia sikat gigi. Iya. Biasanya kayak gitu. Jadi kebutuhan Pak ya, jadinya. Iya. Sudah terbentuk ya. Sudah terbentuk biasanya. Nah terus kalau di sekolah-sekolah gimana anjurannya Pak ini Pak? Kan untuk pemeliharaan gigi ini. Biasanya di sekolah itu puskesmas biasanya ada namanya usaha kesehatan gigi sekolah, UKS gitu. Nah, itu biasanya yang turun ke lapangan untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan. Nah, itu yang tetapi memang ya seperti yang kita lakukan penelitian tadi, kalau dia giginya berlubang, mungkin tidak cukup lagi dengan penyuluhan, tapi penyuluhannya justru untuk memberi motivasi untuk melakukan penambalan. Dan itu harus dibawa ke tempat poliklinik gigi atau ke dokter gigi praktek gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Tidak bisa harus disuruh sikat gigi, tidak bisa menyelesaikan masalah karena lubang gigi itu makin lama makin besar, makin lama makin besar. Kenapa, dia Pak? Tidak ada kopos ya jadinya. Iya, kariesnya itu kan terus beraktivitas gitu ya, sehingga lebih lama makin besar lubangnya. Nah ini biasanya ya terakhir adalah indikasinya cabut biasanya. Nah itulah yang harus diantisipasi sebenarnya tenaga medis ya gigi gitu. Karena di lapangan itu tidak hanya cukup penyuluhan, tapi juga ada yang memerlukan tindakan pengobatan. Nah, tapi juga susahnya membawa alat ke lapangan itu kan susah. Misalnya nambal ke lapangan. Nah, itulah yang kemarin di konferensi internasional di Aceh, di
apa namanya, hasil penelitian kita itu kita sampaikan. Hmm. Jadi kemarin kita menyampaikan hasil penelitian itu di konferensi kesehatan di Universitas Muhammadiyah Aceh. Hmm. Nah ini apa namanya, saran kita juga kepada apa namanya yang berwenang untuk melakukan intervensi-intervensi itu. Karena di SD itu kan seharusnya di kelas 1 langsung ditambal kalau ada lubangnya. Sehingga tidak menjalar lagi dia. Bisa diselesaikan di waktu di kelas 1. Tapi kalau kita menyelesaikan di kelas 2, kelas 3, itu banyak sudah giginya yang tidak memungkinkan lagi kita tambal. Itu harus cabut, indikasi, kan kacau. Memapar gigi sebelah ya Pak ya? Kalau satu berlubang memapar ke sebelah ya? Sebenarnya juga tidak gitu ya. Tetapi gigi yang berlubang itu kan banyak makanan yang tertinggal di dalam. Nah, kemudian gigi yang berlubang itu kan bersebelahan biasanya. Ya, sisa makanan inilah yang merusak biasanya kan. Ke sebelah lagi, sebelahnya rusak. Nah, ini apa namanya, mudah-mudahan ke depan ini bisa teratasi dengan baik gitu. Betul. Jadi untuk gigi sehat maka perlu dibentuk pola hidup gigi yang sehat, pola gitu, hidup yang sehat itu. Nah, yang sehat, yaitu dengan pembiasaan gitu ya, dan pembiasaan. Untuk melakukan edukasi kepada anaknya, maka modeling sikat gigi, modeling kebiasaan orang kepada anak gitu ya. Jadi modeling jadinya nih ya, model gitu ya. Dan orang kita dan dulu orang tua juga iya, orang tua dulu orang tua juga ada gitu, Pak. Tahu kesadaran aja gitu ya. Tapi sekarang ya mudah-mudahan masyarakat kita bisa dengan mendapatkan pengetahuan ini bisa membentuk pola baru, ya kan, sehingga anak-anaknya tidak kita seperti kita usia 40 sudah 23 buting giginya copot ya kan. Nah, mudah-mudahan dengan kawan yang Bapak sampaikan bahwa gigi sehat adalah gigi yang diciptakan dengan pola yang benar gitu Pak ya. Amin. Jadi kalau berobat itu kan sudah kuratif ya, sudah pengobatan sudah ya kan. Kuratif. Yang yang preventifnya ini adalah polanya, pola perilaku menggosok giginya. Iya, perilaku kan. lah. Iya. Jadi perilaku yang berperan gitu ya. Betul. Bukan kita harapkan kuratifnya gitu, apalagi rehabilitatif sudah. Nah itu tidak kita harapkan sebenarnya. Iya. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Betul. Hanya mengatasi masalah sementara gitu. Maka itu perlu gerakan pola hidup, gerakan pola hidup gigi sehat Pak ya. Ini perlu digalakkan juga supaya ya. Jadi giginya harus dicuci dengan bersih gitu ya, dicuci dengan odol gitu. Walaupun kalau tangan dicuci dengan sabun, kalau gigi dicuci dengan odol. Odol, iya betul. Oke Pak, ini waktu juga ya. Ya, tinggal sekitar 5 menit ya. Mungkin Bapak ada pesan kesan untuk para yang bergabung. Ini cukup banyak ya bergabung, baik melalui YouTube, Facebook, ini juga ada. Mungkin ada pesannya Pak, silakan Pak. Yang pertama saya terima kasih gitu ya. Pertama terima kasih kepada Ibu Dekan FKM Uniska ya, para penjabat struktural di FKM Uniska, kemudian para peserta yang berpartisipasi pada malam hari ini. Lebih-lebih saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Jarkawi yang sebagai Wakil Rektor 1 gitu ya, atas terlaksananya kegiatan ini. Dan kita harapkan mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini juga bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Tapi itulah hanya yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih kurangnya saya juga mohon maaf gitu, karena keterbatasan pengetahuan kita di dalam kesehatan gigi ini. Wah, ini bagus Pak. Kalau saya pribadi bagus sekali. Saya biasanya sikat gigi gini-gini gitu, tekan ya. Ternyata jangan dengan perasaan Pak ya. Iya, sudah tua ya kan. Baru tahu gitu cara sikat gigi yang benar. Taunya kan gigi disikat aja ya. Padahal perilakunya yang salah jadinya kan. Nah, jadi intinya pada malam ini kita adalah bagaimana pola perilaku hidup sehat, gigi yang sehat gitu ya. Dengan pola yang benar ya kan. Mindset yang benar ya.
kita harapkan gigi itu bisa digunakan selama mungkin sepanjang kita masih hidup. Itu Amin. dengan memelihara dari usia dini, memelihara giginya sampai pada usia dewasa. Gitu ya. Betul. Mungkin Pak Itu ada yang pesan untuk dari Fakultas apa penerimaan mahasiswanya atau apa? FKM itu tentu sama ya, penerimaan mahasiswa dengan fakultas yang lain gitu ya. Tenaga kesehatan itu kalau dia apa namanya pertama untuk dirinya dan keluarganya jauh lebih bermanfaat gitu ya untuk kehidupan keluarganya, lingkungannya gitu. Apa namanya? Kalau dia tidak menjadi pegawai pun minimal gitu ya. Dia sudah bermanfaat untuk hidupnya gitu, hidup Betul. keluarganya dan anak-anaknya, lingkungannya dan sebagainya. Jadi kalau sekarang ini kan memang juga agak ini ya untuk penerimaan pegawai gitu ya. Iya. Tetapi di FKM itu kan juga diberikan apa namanya pelajaran-pelajaran kewirausahaan, dia bisa beraktivitas yang lain gitu ya. Hidup itu bisa lebih apa namanya bebas gitu ya, bisa melakukan apa kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, itulah Oke. mungkin di FKM itu. Oke. Terima kasih Pak Farul Haji ya atas Iya, kesediaannya untuk sebagai narasumber. Mungkin nanti sekali-sekali lagi saya minta lagi Pak ya untuk masalah kesehatan gigi. silakan. Ya. Insya Nanti Allah, insya Allah, insya sebentar Allah. lagi ya Ya, kan kita ya, beri makasih. kesempatan kepada dosen supaya bisa berpartisipasi. Karena ini satu kayu dua tiga pulau dilewati Pak. Ya. Yaitu satu Hmm. kita memberikan edukasi kepada masyarakat supaya karena kita visi misi Uniska kan rahmatan lil alamin. Nah, kita bagaimana Ya, menciptakan masyarakat yang sehat giginya kan. ya, Nah, secara pribadi Bapak kan bisa jadi sebagai pengabdian masyarakat ya kan. Nanti ya, minta tugas dari apa? Dari EP2M nanti lalu setelah hmm. melaksanakan tugas nanti dapat sertifikatnya Pak buat Bapak sebagai Hmm. narasumber. Ya, Nah, terima ya, kasih. kemudian Ya, kita berniatkan ini semoga bermanfaat untuk umat gitu amin. dan Ya, lembaga kita juga mumpung ya, mahasiswa baru sekarang ya kan kita ya, berbagai cara lah untuk melakukannya. ya, Oke Pak, terima kasih atas ya, terima kasih. kesediaannya. Kalau ada salah hilap dalam kita melakukan kegiatan ini mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq Amin, wal amin. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.